kembali lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran tematik subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, friends, hari ini subtema kita yaitu tentang kemarau. Wah, apakah Piwan tahu apa itu musim kemarau? Dan bagaimana ya ciri-ciri musim kemarau? Nah, sekarang mari kita simak teks berikut ini. Di Indonesia terdapat 2 musim. Salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Lalu berikutnya, musim kemarau membuat persediaan air berkurang. Kenapa bisa berkurang, Miss Julie? Karena ketika musim kemarau, hujan jarang turun. Jadi persediaan air bisa berkurang. Dan yang terakhir, ciri-ciri musim kemarau, tanah menjadi kering. Nah, friends, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari musim kemarau. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika musim kemarau, banyak loh permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Salah satunya seperti gambar yang Miss Julie tampilkan, yaitu bisa bermain layang-layang, kita lihat di sini bermain galasin ya friends ya, ataupun permainan lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada teks percakapan. Mari kita baca bersama ya. Kamu pandai sekali bermain galasin, Nina. Gerakanmu gesit dan lincah. Jawab Nina, wah terima kasih atas pujianmu, Tony. Aku senang sekali. Kamu juga pandai menerbangkan layang-layang. Nah, friends, dari teks percakapan ini, kita tahu ya bahwa ini adalah contoh kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan. Nah, berikutnya, ini adalah contoh kalimat pujian yang lainnya. Mari kita lihat. Yang pertama, pujian Deli. Wah, Nina pandai sekali menari, kata Deli. Lalu bisa kita buat ya friends kalimat tanggapannya. Betul sekali Deli, gerakan tubuhnya Nina sungguh gemulai. Nah friends, jadi ketika teman kita mengucapkan kalimat pujian, kita dapat menanggapinya. Kita dapat menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih atau setuju dan tidak setuju. Nah, seperti contoh yang Miss Julie tampilkan ini ya, pujian yang diberikan oleh Deli. Nah, contoh berikutnya, pujian dari Tony. Kata Tony, kamu sangat pandai bermain layang-layang, Made. Jawaban Made, terima kasih Tony. Nah, friends, jadi ini adalah contoh kalimat pujian beserta tanggapannya. Tentu mudah ya, karena kita sudah mempelajarinya. Berikutnya, di sini Miss Julie sudah ada teks tentang kalimat ajakan. Tentu Piwan juga masih ingat ya, apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dan biasanya ciri-cirinya terdapat kata ayo, mari, yuk, marilah, atau ayolah. Dan jangan lupa, tentu diakhiri dengan tanda seru. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri kalimat ajakan. Nah, di sini Miss Julie juga sudah ada contoh kalimat ajakan. Yang pertama, mari kita menghemat penggunaan air bersih. Lalu berikutnya, ayo kita bermain layang-layang. Dan yang terakhir, ayolah ikut bermain bersama kami. Nah, friends, jadi ini adalah contoh kalimat ajakan ya. Ditandai dengan kata mari atau ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, tentu mudah ya friends.
Dan ini juga adalah contoh kalimat ajakan berdasarkan gambar yang ada. Nah, nanti Miss Julie juga akan challenge teman-teman ya untuk membuat kalimat ajakan dari gambar yang akan Miss Julie tampilkan. Berikutnya, mari kita lihat. Setelah kita mempelajari tentang sila kelima, friends, pada subtema yang sebelumnya, hari ini Miss Julie mau jelaskan ke teman-teman tentang aturan menghemat air. Tadi Miss Julie sudah sampaikan ya, bahwa ketika musim kemarau, hujan jarang turun. Sumber air pun semakin berkurang. Sehingga kita harus menghemat penggunaan air. Aturan menghemat air di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Kamu dapat menghemat penggunaan air dengan aturan-aturan berikut ini. Nah, mari kita lihat aturannya. Yang pertama, matikan keran ketika sedang menggosok gigi. Nah, jadi ketika kita menggosok gigi, jangan lupa untuk matikan keran airnya terlebih dahulu. Yang kedua, menyiram tanaman dengan air bekas mencuci beras atau sayuran. Berikutnya, matikan keran ketika tidak dipakai. Berikutnya, matikan keran sebelum meninggalkan kamar mandi. Nah, yang kelima, menyiram tanaman dengan alat penyiram. Dan yang terakhir, mencuci sepeda dengan air dalam ember. Nah, friends, jadi ini adalah beberapa contoh aturan untuk menghemat air bersih. Berikutnya, kita akan lihat. Di sini Miss Julie sudah tampilkan ya, ada gambar Nina sedang latihan menari nih, friends. Jadi tentu kita tahu ya, bahwa menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh. Nah, di sini Miss Julie sudah ada contoh gerakan tari. Ada gerak melambaikan tangan, gerakan melompat ya, lihat panahnya nih, friends. Dan gerak memutar badan ya. Gerak memutar badan ini adalah beberapa gerakan yang bisa digunakan untuk kita menari. Nah, dan yang terakhir kita akan belajar mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada gambar buku dengan kelereng. Kita bisa tahu ya, friends, bahwa berat satu buku adalah 7 kelereng. Karena kita lihat, friends, timbangannya sudah seimbang ya. Nah, jadi ketika kita mengukur berat benda dengan benda yang lainnya yang lebih ringan, kita bisa lihat, friends, berat sendok sama dengan 4 kelereng, berat buku sama dengan 7 kelereng, dan berat gunting sama dengan 6 kelereng. Nah, dari hasil timbangan ini kita bisa tahu bahwa gunting lebih berat dari sendok. Kenapa lebih berat? Karena kita lihat gunting beratnya 6 kelereng ya, friends. Sedangkan sendok hanya 4 kelereng. Nah, jika kita urutkan benda dari yang paling berat, artinya urutannya yaitu buku, gunting, dan yang terakhir sendok. Tentu teman-teman bisa ya untuk mengurutkan. Jadi teman-teman harus teliti melihat berat setiap bendanya. Nah, begitupun dengan soal yang Miss Julie tampilkan. Di sini Miss Julie ada topi beratnya 15 kelereng, boneka 25 kelereng, dan bola pantai 10 kelereng. Coba kira-kira Miss Julie mau tanya, benda apa ya yang paling ringan? Ya, bola pantai, good. Sedangkan yang paling berat? Apa ya, friends? Oke, good, boneka. Nah, jadi ini adalah cara kita membandingkan berat ya, mana yang paling ringan dan yang paling berat. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, lalu kalau Miss Julie tanya, benda yang lebih berat dari bola pantai. Benda yang lebih berat dari bola pantai. Kita lihat, bola pantai beratnya 10 kelereng.
Artinya benda yang lebih berat adalah boneka. Nah, tentu mudah ya friends. Jadi teman-teman ketika membandingkan berat benda, teman-teman harus teliti melihat setiap angkanya ya di sini, oke? Nah, dan yang terakhir, di sini Miss Julie juga sudah ada benda-benda dengan beratnya, ada yang 5 kelereng, 10 kelereng, sampai 8 kelereng dan 23 kelereng. Nah, nanti Miss Julie akan challenge teman-teman untuk menjawab setiap soal yang ada ya. Oke Piwan, jadi itu adalah pembelajaran kita pada subtema 2. Miss Julie yakin teman-teman sudah bisa, karena ini adalah materi yang sebenarnya sudah kita pelajari ya. Tapi jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Miss Julie, silakan teman-teman tanyakan saat belajar online. Oke Piwan? Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa persiapkan dirimu untuk penilaian akhir tahun. Oke Piwan, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran online bersama Miss Julie. Bye-bye.